Halo Smart Learners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning and welcome back to my class. So, di video kali ini kita akan mempelajari salah satu tenses dari 16 tenses yang ada di dalam bahasa Inggris, yaitu simple present. So, kapan sih kita menggunakan simple present? Kita menggunakan simple present jika kita hendak menceritakan sesuatu kegiatan yang terjadi saat ini atau sesuatu yang terjadi secara berulang-ulang atau yang kita kenal dengan istilah rutinitas. Misalkan, tuh ada suara burung dan burung itu berkicau di setiap hari. It's called by rutinitas. Contoh yang lain, saya membaca buku di setiap hari. Rutinitas. Atau matahari terbit dari sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat. Itu juga rutinitas. Pokoknya jika kita hendak menceritakan tentang kegiatan kita, rutinitas kita, maka kita menggunakan simple present. Waktunya kira-kira begini, setiap hari Senin, setiap pekan, setiap bulan, setiap tahun, setiap 10 tahun, dan seterusnya, itu adalah rutinitas. Berikut ini adalah pola dari tenses simple present. Seperti yang kalian lihat, di sini terdapat dua pembagian pola. Yang pertama adalah kalimat nominal, dan yang kedua adalah kalimat verbal. Yang masing-masing dari pola ini diturunkan menjadi 4 bagian pola. Yang pertama adalah kalimat positif atau yang juga dikenal dengan istilah kalimat deklaratif alias kalimat berita dalam istilah bahasa Indonesia, kalimat negatif, dan dua pola untuk kalimat tanya. Kalimat tanya yang pertama adalah kalimat tanya yang menggunakan kata apakah dan jawabannya adalah ya atau tidak. Sehingga di dalam bahasa Inggris kita kenal dengan istilah yes no question. Dan yang kedua adalah kalimat tanya yang menggunakan kata-kata seperti what, when, who, where, how, what for, dan seterusnya. Lalu apa sih bedanya dari kedua pola ini? Seperti yang kalian lihat, di sini ada to be, berarti tanpa kata kerja ya. Dan di sini ada verb, kata kerja. Maksudnya adalah kata kerja utama. Untuk memudahkan kita dalam memahami tenses ini, maka penjelasannya akan saya bagi menjadi 4 bagian. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, dan ini yang keempat. So, pada slide ini kita akan mempelajari kalimat deklaratif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif. Sebelum kita masuk ke pembahasan tentang kalimat deklaratif, negatif, dan interrogatif, ingat-ingat pembelajaran masa lalu tentang pronoun alias kata ganti to be, do, dan does. Di slide ini kita akan mempelajari bagaimana caranya merubah kalimat deklaratif ke kalimat negatif dan kalimat deklaratif ke kalimat interrogatif. Ini adalah pola untuk kalimat positif dan ini adalah pola untuk kalimat negatif. Jika kita bandingkan dari dua pola ini, maka di dua pola ini kita akan menemukan subjek, menemukan to be, dan menemukan objek. Lalu bedanya apa? Di sini kita temukan not setelah to be, artinya tidak. Dan jika kita bandingkan dari dua pola yang ini, deklaratif dan interrogatif, kita menemukan subjek, menemukan to be, menemukan objek. Cuma saja di kalimat interrogatif, to be-nya kita letakkan di bagian awal dari sebuah kalimat. Dan subjeknya menyusul, lalu objeknya. Sehingga pola ini mempunyai arti apakah. You kita turunkan, are kita turunkan, a student juga kita turunkan. Lalu kita selipkan kata not setelah to be. Sehingga artinya, kamu adalah pelajar. Kamu bukan pelajar. You are a student menjadi are you a student? To be kita letakkan di bagian awal, lalu diikuti subjek you, kemudian a student, dan di ujung kalimat kita letakkan tanda tanya.
Sehingga kalimat ini menjadi, apakah kamu seorang pelajar? Sehingga kita harus menjawab yes atau no. Sehingga inilah yang disebut dengan istilah yes no question. Pertanyaan ya atau tidak. Yuk kita lihat contoh yang lain. She is our classmate. She is not our classmate. Sama-sama ada subjeknya, sama-sama ada to be-nya, sama-sama ada objeknya, our classmate. Lalu apa yang membedakan dari dua kalimat ini? Adanya kata not setelah to be. Sehingga kalimat ini menjadi she is not our classmate. She is our classmate. Dia adalah teman sekelas kita. Artinya mereka pernah belajar dalam satu ruang kelas. She is not our classmate. Dia perempuan bukan teman sekelas kita. Yuk, kalimat selanjutnya. She is our classmate. Is she our classmate? To be-nya kita letakkan di awal dari kalimat, kemudian diikuti oleh subjek, kemudian our classmate kita turunkan seperti ini, dan di akhir kalimat kita letakkan tanda tanya. Sehingga kalimat ini mempunyai arti, apakah dia perempuan teman sekelas kita? Sehingga kalian bisa jawab ya atau no. Dan contoh yang terakhir, it is John's book. Ini adalah buku John's. So, bagaimana kita membedakan kalimat deklaratif ke kalimat negatif? Gampang. Turunkan it's-nya, turunkan to be-nya, turunkan John's book-nya, lalu setelah to be kita letakkan kata not. Sehingga kalimat ini menjadi it is not John's book. Ini bukan buku John's. Sekarang coba kita perhatikan kalimat deklaratif to interrogative. To be-nya kita letakkan di awal kalimat, lalu kemudian diikuti oleh it's, dan John's book kita turunkan. Lalu di akhir kata kita tambahkan tanda tanya. Sehingga kalimat ini menjadi, is it John's book? Apakah ini buku John? Demikian penjelasan tentang simple present, lebih khusus tentang penjelasan deklaratif, negatif, dan interrogatif pada pola kalimat nominal. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami hendaknya bagi kalian semua. So, jika kalian merasa bahwa ini memudahkan kalian untuk belajar, silakan berbagi dengan teman-teman yang lain sehingga semakin banyak orang yang tahu tentang ini. So, akhir kata saya ucapkan, much obliged.